Apapun salonnya juga sangat penting. Berapa bar itu? Untuk dipilih Berapa oleh bar? para Baterai. Berapa bar? Dan tentu saja sekali lagi kita mengingatkan bahwa kota Jakarta yang heterogen, Jakarta yang majemuk begitu, akan kita jaga dengan pemilu yang kondusif, pilkada yang kondusif. Betul sekali, meskipun pilihan berbeda, tetapi kita harus bahwa kita adalah satu. Kita adalah bangsa Indonesia yang kemudian juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Dan kita akan segera pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Emang sama siapa di belum? calon wakil gubernurnya Suswono. Ya, sudah perlahan menghadiri tempat sesi konferensi pers pada malam ini. Selamat malam Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono silakan. Selamat malam Pak Ridwan, Pak Suswono silakan ambil posisi di tengah. Para pendukung bisa berada di belakangnya. Ya. Nanti dan juga di samping boleh, silakan. Ya, kita langsung mulai saja sambil berjalan dan mohon agak dipelankan suaranya para pendukung supaya kita bisa lancar menjalani prosesi tanya jawab dalam konferensi pers malam hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Dari antara sebutkan silakan. Nama dan medianya. Selamat malam Bapak, nama saya Livia dari Media Antara News. Terkait dengan hunian di atas pasar itu mungkin bisa dijelaskan apakah gratis atau bagaimana Pak? Ataukah jangka panjang atau hanya 2 tahun seperti misal Rusun Sentra Mulia Jaya? Apabila digratiskan secara APBD menurut Bapak apakah memungkinkan apabila sudah ada sekolah gratis, makan gratis, hunian juga gratis, APBD di Jakarta apakah memungkinkan? Kemudian sembako murah itu meneruskan dari program PJ Gubernur atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira tidak gratis ya, tapi murah, kira-kira terjangkau. Nah, saya keliling kemana-mana, ya termasuk mungkin sebagian dari Anda yang media juga, rata-rata rumahnya kan menjauh dari pusat ya. Kemarin saya ketemu staf media ya, dia commuting 2,5 jam pagi hari, pulangnya 2,5 jam, 5 jam tiap hari, kasihan. Dia bilang kalau ada terjangkau di tengah kota kayaknya hidupnya lebih berkualitas kan. 5 jamnya bisa dipakai nulis, dibikin konten dan lain sebagainya. Nah tapi kan lahan susah, maka dalam kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa 3 fungsi, pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Nah tujuan baik ini mudah-mudahan mewujud pada sebuah keberhasilan. Sembako itu bukan program baru ya. Di mana-mana seluruh Indonesia sudah ada, saya melakukan itu selama 10 tahun. Tapi poinnya, karena Jakarta betul-betul tidak ada supply, maka curhatan dari emak-emak rata-rata itu. Sehingga penetrasinya adalah program yang dalam bentuk pasar bulanan kan, di kelurahan-kelurahan. Ada dana APBD memitigasi kalau harga ayam naik, anggaran turun sehingga harga tetap terjangkau. Dan tadi kontrak farming ya, ke Brebes, ke Sumedang, atau berinvestasi memastikan suplai terjaga tanpa dihantui oleh fluktuasi pasar. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mbak. Ban. Kenalkan saya Atvis dari Tempo. Mau tanya apa kan tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di mal-mal di Jakarta itu harus menampilkan 30% produk UMKM ya Pak? Permendag. Iya, nah itu nanti dan kalau nggak itu kan kena denda ya. Nah itu nanti sistemnya seperti apa dan apakah diterapkan di seluruh mal Indonesia di Jakarta atau bagaimana, dan apakah nanti dari produk lokal itu tuh harus mendaftar dulu atau gimana nanti sistemnya? Ya, saya udah temukan penyakitnya ya. Tidak semua produk lokal itu presentable ya untuk kelas mall. Maka yang saya lakukan nanti, saya kemarin kayak ke USS ya, Urban Sneaker Society. Nanti geng mereka dikumpulin oleh si komunitas USS ini, dan saya nanti meminta dia kurasi supaya yang ngumpul di situ keren-keren kan, supaya desainnya juga kelas mall kira-kira begitu.
Kalau diserahkan ke individu-individu, banyak kendala. Jadi strategi kita adalah ngumpulin ke komunitas-komunitas, mereka yang mengkurasi mana yang keren, mana yang laku. Nah, tugas gubernur mengepus, memastikan prosentase OTW 30%-nya dipenuhi. Tinggal lobby-lobby antar gubernur dengan pengusaha mallnya. Tapi itu keberpihakan kita ke UMKM. Saya pernah ke Korea, saya sampaikan ada satu mall 5 lantai, isinya produk Korea semua, keren. Saya beli banyak buat istri saya, dia happy. Nah, inspirasi ini salah satunya ya, bisa membuat produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Pak Haji. Silakan. Oh, keren Haji, topinya. Pak, saya dari Rakyat Merdeka. Tadi kan sempat ke Pak Suswono nih, mantan Menteri Pertanian. Nah, ini kan mantan Menteri Pertanian zamannya Pak SBY. Nah, bagaimana mewujudkan pertanian yang ada di kota Jakarta, sedangkan polusi udara, tanah, bahkan air pun di Jakarta itu semua ngumpul di sini, polusi. Nah, ini kan jadi untuk pertumbuhan pertanian juga agak banyak yang berpikir apakah bisa berhasil atau tidak nih Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya waktu saya menteri ada satu program yang namanya KRPL ya, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya, itu adalah pertanian kota. Dan tidak perlu luasan lahan yang luas ya. Dan itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga dengan pekarangan sekecil apapun. Ternyata bisa ya. Dan dari hasil analisa ekonominya bisa mengurangi pendapatan waktu itu ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu antara 150 sampai 200 ribu per keluarga. Bukan artinya pengeluaran keluarganya bisa berkurang kan. Jadi sesungguhnya potensi itu ada di Jakarta ini ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, coba Anda keliling, masih banyak lahan-lahan yang terlantar. Nah, ini nanti kita akan temui yang punya, kira-kira lahan ini akan digunakan kapan, dan jika memungkinkan bisa digunakan oleh anak-anak muda terutama yang memang berminat untuk pertanian kota. Ya. Jadi saya yakin potensi itu masih memungkinkan. Oke, teman-teman masih ada? Silakan. Terakhir kalau boleh. Saya Irin dari CNN, mau nanya ke Pak Suswono tadi soal sekolah, di mana sistem zonasi dan menggratiskan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Jakarta sekolah swasta rata-rata didominasi masyarakat kelas atas. Bagaimana kemudian menggratiskan sekolah-sekolah menengah ke atas itu Pak? Sistemnya seperti apa? Dan sistem zonasinya seperti apa nantinya? Ya. Jadi jangan lupa ya, itu sekolah-sekolah elit itu yang swasta yang mahal kan. Kalau itu tentu tidak perlu ada digratiskan karena mereka sudah bisa hidup sendiri. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak ya. Nah, inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Padahal di situ sesungguhnya ada swasta. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut ya, dengan gurunya diberdayakan dengan pendapatan yang juga memadai. Oh iya, justru itu. Ya, yang disebut sekolah gratis itu Mbak. Jadi memberikan dibayar oleh pemerintah provinsi ke swasta yang ditunjuk. Kan swasta rentangnya ya, ada rentang mewah sekali, itu bukan golongan itu. Ini swasta yang menengah, yang lebih terjangkau, di pemukiman-pemukiman lebih padat. Saya kira itu maksudnya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan debat malam ini berkenan di warga Jakarta ya. Dan tadi di akhir saya tekankan lagi kalau boleh diliput media, mengucapkan terima kasih ya kepada PKK yang ngedengerin kami, Posyandu yang nyambut kami, Jumantik, LKK, Karang Taruna, Desa Wisma, dan lain-lain. Makanya rasa terima kasih kami, insentifnya akan dinaikkan. Khusus RT, RW, selain operasionalnya dinaikkan, ada anggaran baru namanya dana operasional atau anggaran kehormatan, 2 juta untuk RT, 2,5 juta untuk RW. Mudah-mudahan berita ini bisa disebarluaskan media. Ini berbeda dengan dana operasional. Sehingga Jakarta 5 tahun, semua semangat, semua berubah dengan cara kolaborasi. Terima kasih, hatur nuhun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Suswono bisa meninggalkan
tempat konferensi pers. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media. Selanjutnya, selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.